brosur itu kan? Yes. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan, di mana kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Sumber dana berasal dari DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Ibu dan Keluarga Berencana Kabupaten. Ketua Pak Fasilitator Pak mengikuti pembukaan waktu tim penilai waktu lalu juga kita telah dilakukan pelaksanaan evaluasi mandiri yang dilakukan di bulan Maret dan secara hybrid virtual melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya telah dilaksanakan di bulan 6 atau bulan Juni kemarin dan pengumuman juga sudah dilakukan dan kita telah mendapatkan sertifikat peringkat media. Kunci dalam menjawabnya, ya. Yang pertama itu peran kebijakan daerah. Kebijakan daerah itu selama ini tadi Pergub ya, kalau bicara 14 itu turun perban jadi 2, gitu ya. Kita kemarin meminta kalau kata Pak yang kemarin Pak nggak ngerti, kita tahu kan. Kalau per 14 itu turun Pergub karena ada konteks penyelenggaraan. Kalau Pergub itu tidak mengikat kepada legislatif. Dia tidak mengikat kepada penganggaran, tapi Perda dia mengikat pada sistem. Dalam bentuk 2P di 24 indikator. Kemitraan perangkat daerah. Kalau kemitraan perangkat daerah yang dibutuhkan ya kemitraan perangkat daerah. MOU, foto, jangan kemitraan dengan Kepala Dinas Pendidikan bisa membuat SK untuk yang SRA dan kemudian juga untuk SRA yang terstandarisasi tadi, maka dia sudah harus memenuhi 6 komponen SRA tersebut. Kemudian siapa yang melakukan standarisasinya seperti itu. Kemudian juga mengenai tenaga pendidik yang terlatih KH ini dia anggarannya di mana Pak? Apakah di Dinas Pendidikan atau di Dinas Perlindungan Anak? Karena kemarin tadi kan kita memiliki program PAUD Holistik Integratif, tapi untuk pelatihannya memang belum ada nih Pak. Untuk yang ini untuk tutornya kah atau untuk penyelenggara PAUD-nya? Untuk itu. Nah, terus kalau misalnya kita ingin memiliki yang seperti ini, nah kita harus kemananya gitu? Apa harus di anggaran dinas? Hari ini untuk perbaikan ke depannya tentunya untuk masukan untuk kami semua. Terkait yang disampaikan dari versi pendidikan tadi Pak, mungkin bukan hanya dengan SDM yang dari pendidikan, itu terkait SDM yang terlatih konvensi hak anak. Ini memang masih membingungkan bagi kami. Seperti Bapak sampaikan tadi, akan berbeda setiap SDM-nya akan gitu ya. Di sekolah ramah anak, kemudian juga puskesmas ramah anak, mungkin juga dari Polres dan Kejaksaan, dia termasuk terlatih konvensi hak anak, tapi akan berbeda materi yang dia terima gitu. Jadi mohon pencerahan Pak, kira-kira bentuk apa atau ada petunjuk teknis untuk penyelenggaraan ini. Mungkin seperti dari kepolisian sampai sekarang belum ada. Bagaimana itu bisa penyidik kita yang di kepolisian atau di kejaksaan juga bisa mendapatkan sertifikat konvensi hak anak. Juga teman-teman yang lain melakukan pelayanan publik, misalnya catatan sipil gitu. Kami mohon arahnya Pak, seperti apa bentuknya yang bisa kami lakukan, atau mungkin ada petunjuk teknis sehingga sertifikat pelatihan konvensi hak ini benar-benar bisa kami penuhi di tahun 2023 nanti. Misal penganggaran, manakah
yang bisa akan membawa anggaran juga ke Kabupaten Deli. Itulah menjadi program yang seksi. Gitu. Jadi tadi sudah Bapak singgung sedikit bahwa sudah ada masukan gitu bahwa ini dihubungkan dengan misalnya dia mendapatkan KLA Media contoh gitu. Kita mendapatkan satu reward dalam bentuk anggaran, apakah itu DAP atau apa, sehingga akan berbeda dengan kabupaten lain yang tidak mendapatkan pendidikan seperti itu. Sehingga teman-teman dari baik instansi vertikal maupun di antara kami perangkat daerah ada satu motivasi dan semangat, Pak. Ini saya lihat lama-lama ada satu sedikit kejenuhan, sehingga ketika kami mengumpulkan data dan lain-lain ya sedikit kesulitan. Tapi kalau mungkin ada seperti ini, sehingga pemerintah daerah juga kepala ini akan diinformasi kepada kami perangkat untuk KLA ini, Pak. Ketika ada reward seperti itu, nah ini mungkin kami mohon bantu Bapak boleh memberikan masukan di pusat sehingga dalam hal melengkapi kekurangan-kekurangan dalam KLA ini kami bisa berkolaborasi lebih baik lagi dengan seluruh yang termasuk di dalam gugus tugas baik pun non pemerintah di Kabupaten Deli. Mungkin itu Pak dari kami, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Adi yang sudah memberikan pencerahan, dan saya pikir kalau bisa implementasi ini bisa ke Indonesia. Pada ketua gugus lah tentunya ini dan juga pada pemerintah bisa juga memang kami disurati terkait misalnya di asrama terkait dengan ramah anak. Kemudian juga mengenai SLA di madrasah masih satu kita punya SLA yaitu Min1D. Padahal ada 17 sekolah kita yang tentunya bisa juga diberikan oleh ketua gugus yang kita katakan apa-apa petunjuk bisa menjadi dari. Kemudian tarik saya tadi ibadah anak juga termasuk ini penting mengingat di rumah ibadah itu juga bagian anak. Kalau ini ada kita akan himbau dari kudus kita pun PKN karena ibadah ini tetap juga di itu atasan kami misalkan. Jadi saya juga menyampaikan Pusada ini kan di Musrembang selalu mengajukan itu inovasi, cuma belum direplikasi seperti dari tingkat mata kabupaten itu. Jadi kalau anak ini kan kabupaten Laya Anak inovasinya ini seperti yang kami paparannya dan harapan kami dan harapan kita sebelumnya pasti selama ini belum dapat ilmunya, tapi kita sudah lihat langsung apa saja menjadi kekurangan kita ini dan bagaimana sistem pelaporan dari semua kita. Baik Bapak Ibu yang hormati, kita ini bisa seluruh peserta kegiatan kita ini sangat bermakna. Kita bersama-sama siapa pun terwujud itu apa kita yang tahu dan kita yang menjawab. Baik Bapak Ibu yang hormati, bersama kita ya cukup luar biasa. Maka kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha, kewenangan kabupaten kota dalam rangka koordinasi gugus tugas kawasan Laya Anak Kabupaten Deli tahun 2022 hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 kami tutup secara resmi. Juang, 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 juang,